Daripada teman-teman di sini, mohon maaf apabila saat bercengkrama, saat rapat, kita ada tutur kata yang kurang berkenan ya, terutama untuk Mas Dwi sekeluarga dan juga untuk teman-teman semua yang mana sudah solid sampai saat ini, terutama saya pribadi yang sering marah-marah, yang sering emosi, yang baik itu sengaja maupun tidak, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya, termasuk juga Mas Dwi, kadang saya juga ngeyelan orangnya. Itu aja lah, nanti saya nangis. Ya, rasa nangis. Aku nangisnya swingi-wingi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon izin ya. Ini saya juga ternyata tumbang perutnya. Ya, tadi mencoba pakai celana yang enak, perutnya nggak kuat. Nah, saya pakai kelor, izin ya, mohon maaf ya. Iya, saya mampir apotek dari tadi pagi saya ya, ngisi mana tadi, pembina upacara di SMA 19, terus lanjut ke Buka Polres. Kita ngucapin terima kasih sama Polres Tebo ya, langsung ketemu dengan Buka Polres langsung. Kemudian lanjut mana tadi ya, saya agak blank saya. Ke karate juga, pelepasan ya. Oh iya, Sari Raos sama Al Inaya. Terus ke Polsek juga, ketemu Kapolsek, mengucapkan terima kasih. Gitu. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini saya atas nama pribadi ya, termasuk keluarga besar saya, dan ya sesungguhnya juga teman-teman semua gitu ya, saya secara pribadi betul-betul mengucapkan banyak terima kasih atas segala kinerja dari teman-teman semua ya, baik angkatan saya maupun angkatan yang lain. Pak Jalil luar biasa, paling senior dari angkatan 86 Pak Jalil ya. Tes 1 2 3. Bergema kok. Bentar dulu deh. Di anu dulu aja. Aku tak ngomong nomor dulu. Jadi secara umum teman-teman, setelah saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Zaki Mirza ya, senang, bahagia dan berkah. Kayaknya saya nggak bisa pungkiri bahwa saya juga harus senang, harus bahagia, dan tentunya ya saya harus bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua ya. 4 hari itu acara yang kita lakukan bersama. Sebelum itu teman-teman itu udah melakukan banyak persiapan gitu ya, berbulan-bulan. Jadi kalau saya kemarin itu sempat marah, saya mohon maaf ya. Saya juga udah nangis kemarin, saya bilang sama sepusin mukanya garang ya, tapi ternyata bilau. Ayo minum. Udah.
Saya mohon maaf ya, saya juga manusia biasa. Saya kemarin mikir-mikir, kalian udah sangat luar biasa. Luangkan waktu tiap hari, rapat sampai malam. Berapa hari, 10 hari terakhir sebelum acara, kalian lembur. Tak pikir-pikir kalian ya udah keluarkan semuanya. Makanya saya nggak ada alasan nggak apresiasi kalian. Saya mohon maaf kalau kemarin saya sempat tinggi. Saya sangat-sangat terima kasih atas semua kinerja kalian yang saya pikir luar biasa. Saya nggak ada alasan untuk tidak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Saya terkadang terbawa leadership saya di perusahaan. Saya nggak pernah teman-teman nangis depan karyawan, saya nggak pernah. Tapi di kalian saya kayaknya nggak bisa. Saya nggak bisa mengucapkan terima kasih sama kalian. Nah, sekali lagi saya betul-betul terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dari kata-kata saya, tensi saya kadang sekali-kali meninggi. Apapun itu, segala kekurangan dan kelebihan acara dari 4 hari ini, saya pikir saya patut mengapresiasi teman-teman semua. Gitu ya Pak Jalil ya. Semuanya teman-teman, baik angkatan saya, senior saya, adik kelas saya terima kasih sekali. Dan betul-betul saya ulangi berkali-kali, saya mohon maaf. Semoga apapun dinamika yang muncul kemarin tidak mengurangi tali silaturahmi kita. Gitu ya teman-teman ya. Mbak Mul, semuanya, Mas Oki, ya, Mas Roy. Semoga ke depan kita terus bisa bersinergi, bisa terus merajut tali silaturahmi. Semoga kegiatan berikut ini bisa jadi acuan kita lah. Apa yang kemarin kita kurang, kita ke depan bisa lebih baik, lebih oke. Oh, kemarin sebelah sini yang belum pas. Ya ayo kita nanti tingkatin. Itu. Yang kurang dari kalian, yang kurang dari saya, ya ayo kita perbaiki bareng-bareng. Tapi apapun itu, kalian udah luar biasa kok. Saya sadar betul kalian capek, ya. Bahkan saya sering dengar teman-teman tumbang, demam segala macam. Dan saya juga kaget juga, saya percaya kena ini. Mungkin saya terlalu banyak makan di sembarang tempat ya. Dimanapun saya makan semua. Ya itu emang kebiasaan saya sama istri. Kita senang makan di pinggir jalan gitu ya. Gitu, kita suka membaur jadi satu. Nggak harus, wah, gara-gara balik kampung terus carinya restoran, nggak juga ya. Manapun kita makan. Di Bungu pun kita ya, di pinggiran kita makan, sama saja lah ya. Rapat sama Mbak Mul ya, requestnya ya kalau nggak putut ya, genjer ya, gori, daun apa tuh, daun pepaya ya. Ibu nih udah masakin putut aja saya belum makan karena acara saya padat sekali ya. Saya kadang bingung ya, pulang ke sini orang minta ketemu nggak ditemu nanti dibilang sombong ya, ditemuin ini orang tua juga terlantar Pak gitu. Makanya saya juga bingung gitu. Semua orang minta saya maju nyalon, semua partai nemuin. Tapi per hari ini saya ngomong sama orang tua, saya nggak akan ke politik lah. Kalau sampai saya ke politik, itu emang ada kekuatan yang luar biasa menggerakkan saya. Saya belum ke politik, belum jadi pejabat aja, nggak punya waktu buat orang tua gitu ya.
balik 10 hari 3 jam aja nggak bisa saya bareng orang tua. Sejam dah pergi pamit lagi. Tidur saya nggak bisa disapat gitu ya. Bukan apa-apa, bukan sosokan ya. Saya jadi nggak punya waktu, nggak bisa istirahat gitu loh. Semua orang datang dari mana-mana, kadang ya serba nggak enak gitu. Bukan menghindar tapi ya gimana gitu ya. Gitu ya teman ya. Saya tutup pada makanlah, saya nggak bisa maksimal untuk menyampaikan semua isi hati saya gitu ya. Ternyata saya juga manusia biasa ya. Saya bisa tumbang, bisa mules perutnya ya. Tadi saya sempat tiduran sebentar, didatengin tuh Mas Oki. Mana Mas Oki ya, Mas Dwi ayolah ini teman-teman karate butuh dimotivasi. Ya sudah, berangkat juga gitu ya. Upacara 7:30 harus bangun tadi jam 5:30 Mbak Febri. Ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Nah sekali lagi teman-teman ya, teman-teman tetap semangat. Saya yakin teman-teman tuh udah luar biasa. Apa yang kemarin kalian kerjakan tuh udah all out semua, udah totalitas. Kalau yang namanya kekurangan tuh saya pikir ya biasa lah. Saya mungkin terlalu banyak menuntut yang lebih-lebih. Saya terlalu terbawa tensi saya di perusahaan gitu. Saya memang keras. Ini istri saya nih bisa tahu nih. Saya memang agak apa namanya, menolak kalau orang tertentu masuk perusahaan saya. Bukan menolak itu gimana, tapi saya pengen lebih menjaga silaturahminya gitu loh. Iya, mending kita silaturahmi. Syukur suatu saat saya bisa buka usaha di sini gitu ya. Nantilah saya pikirkan itu ya. Gitu. Karena saya kalau di perusahaan tuh keras emang, tensinya tinggi gitu. Istri tahu saya lah, makanya kalau teman-teman Tebo pengen ikut saya, mungkin saya lebih kasih ikutlah ke usaha istri saya aja gitu. Kalau di saya tuh tinggi gitu ya, pressure-nya tinggi, target saya tinggi gitu ya. Jadi saya menuap sekali kebawa situasi manajemen perusahaan, leadership saya di perusahaan itu kebawa di kepanitiaan gitu. Nah sekali lagi saya mohon maaf ya semuanya teman-teman, Mbak Ayu, Mbak Komini, Mbak Weli, Mbak Febri, semuanya ya yang mungkin nggak bisa satu persatu, Mas Kus, Mas Iwan, Mas Samsudin, semuanya, Mas Edi, Pak Jalil, Mas Hartono ya. Saya kadang kalau bayangin ekspresi kalian itu saya nggak kuat. Kemarin saya waktu tausiah Ustadz sakit itu saya aduh iya ya, apa yang nggak saya syukuri dari acara ini gitu. Makanya ya udahlah, kalian udah luar biasa gitu teman-teman. Cukup ya, saya 14 nasi teringat terus. Silakan dimakan ya, ayo dimakan, silakan ya. Nanti kita sambil inilah ya, itu saya jadi meler ini. Silakan ya, Mul, persilakan semuanya. Aduh. Yang belum makan berat, anu ya, dipesan ya, silakan ya. Tambahin apa? Nasi goreng. Aduh. Nasi goreng hati, nasi goreng apa? Ma, pesenin aku yang nggak pakai cabai ya. Goreng hati. Gorengnya ya. Udah banyak hari. Mbak-mbak semuanya, jangan sedih-sedih lagi ya. Sekarang waktunya kita senang-senang. Nggak pakai minum-minum, ayo udah dong stop. Maaf. Jadi kemarin memang sempat Mas Dwi curhat sama, kebetulan ada kakaknya juga. Gak ada deh, adiknya. maaf. Ada adiknya, ada saya, ada teteh juga. Dia sempat nangis juga waktu depan terminal kita makan bareng.
makan hujan-hujan deras itu, kita makan sate ya waktu itu. Terus dia sambil mau nangis gitu, aku udah videoin ini, aku mau kirim ke Mbak Mulyati lah gitu kan. Cuman aku mikir lagi, nggak salah nanti jadi haru gitu ya. Ternyata intinya hari ini haru juga. Tapi di luar itu semoga ya, ini hari ini kan saya besok mau pulang nih, jangan sedih-sedih lagi. Jadi biar suasananya tuh hangat, udah nggak boleh saling menyalahkan ini dan itu ya Mas ya Mbak. Kita happy aja, biar aku pulang juga aku nggak ada beban gitu ya kan. Termasuk tapi yang udah nangis ya udah nggak apa-apa, lega gitu ya, udahin dulu. Nanti Mbak Ayu tambah serak juga, nggak ada suaranya, ada air matanya kering gimana ya kan. Kita happy aja. Jadi makan, yang mau pesan silakan pesan. Ini tadi Mas Supri nggak kesebut Pak, jadi sempet agak sensi, aku kok nggak kesebut gitu. Yang lain dia nggak kesebut. Karena saya yang dengar sama Teten ya kan. Jadi ya kita hebat aja, habis ini nggak boleh tangis-tangisan. Yang mau nyanyi boleh, mumpung ada speaker, ada mic juga gitu ya. Silakan yang mau pesannya, mau makan Mas Kus. Sedih nanti makannya ikut sedih loh ya kan. Kita makan ayo bareng-bareng, pakai senyum ya, nggak boleh nangis lagi ya. Ya janji ya Mbak Ayu semuanya. Sini aku nambahin nih. Oke. Sebelah sana ada mic. Semoga saya udah nggak melo lagi ya. Aduh. Jadi gini teman-teman, saya kemarin tuh emang introspeksi. Saya emang begitu mendengarkan ceramah tuh saya langsung terharu gitu. Ya Allah Gusti, ini tausiah Ustadz Zaki itu menyadarkan saya gitu loh. Iya ya, apa sih yang nggak saya kurang syukuri gitu loh ya. Ya namanya acara pasti plus minus itu ada. Iya. Bahkan kemarin kita sempat nanya sama orang Polda tuh yang ngawal Ustadz, termasuk Ustadz gitu ya. Ini acara tausiah seperti ini gimana? Udah cukup ramai belum? Itu orang Polda itu kan udah sering mengawal ustadz besar, kiai gitu ya. Dia bilang, "Wah, ini tenda sebesar ini penuh. Ini udah gila ini." Gitu. Terus saya mikir, ya mungkin saya waktu kemarin itu patokannya via Valen karena pernah kan ya gitu. Tapi apapun itu gini, setelah saya analisa, saya introspeksi gitu ya, ini kita kan 4 hari, mungkin masa itu juga terpecah. Ada yang datang hari Kamis, hari Jumat, ya kan, hari Sabtu, hari Minggu, itu pasti ada irisannya, tapi juga ada pengunjung yang baru juga gitu loh. Gitu. Mungkin kalau kita fokus 1 hari, kayaknya ya pasti iya full itu gitu. Orang yang 4 hari kemarin berkunjung itu ya mungkin dijadikan 1 hari, mungkin pagi kita padatkan langsung senam ya kan, lomba ini itu mewarnai, ada yang ngurusin semua, pengobatan juga berjalan gitu kan ya. Kemudian mungkin jam 10 langsung Wika Salim, sorenya mungkin Zaki Mirsa gitu, kita padatin. Mungkin ya gila juga gitu ya, karena kan sekali lagi via Valen 1 hari gitu ya. Terus mungkin saat itu yang lagi hits via Valen juga gitu. Banyak faktor lah teman-teman. Tapi sekali lagi saya tidak bisa harus selalu mencari alasan. Saya pikir saya harus bersyukur ya. Saya untung ada Ustadz Zaki Mirsa gitu ya. Dia banyak ngomong sebelah saya, bahkan dia sepanjang perjalanan tuh WA saya terus gitu kan ya. Terus Bang Dwi gitu kan ya, nanti Cibubur kita nongkrong ya, kita ngopi, kita ketemu. Ini hari ini udah di Riau nih dia, udah di Riau ya, padat juga dia. Dan sebenarnya teman-teman ya, Ustadz Zaki Mirsa pun sebenarnya nggak bisa ngisi acara kita. Dia udah punya jadwal di Kalimantan. Saya geser itu, saya gimana caranya sudah mentok itu. Makanya saya pikir udahlah, ini semua dari kita, untuk kita, ya semua karena kita. Ini berhasil karena kita, ini ada yang kurang ya karena kita semua. Ya,
kenapa saya dari awal kayak undangan nggak pengen segera dicetak? Karena kita masih galau Mbak Mul. Ustadznya yang mana? Ingat nggak teman-teman? Waktu itu saya juga pusing gitu ya. Bahkan Ustadz Dasar Latif itu saya sampai menggunakan komisaris saya loh, Pak Tung Desem Maringin. Sudah ditelepon, sudah oke. Iya, katanya saya suruh ngubungin lagi, nggak dibales lagi, nggak diangkat lagi. Besok Ustadz Zaki Mirza tampil malam ini. Ustadz Dasar Latif ngubungin saya, mohon maaf. Waduh, ya itu. Makanya sekali lagi, mungkin benar kita mungkin karena untuk urusan Ustadz itu agak dilematis ya Pak Jalil ya. Waktu Pak Jalil sampai saya minta tolong kan ya, coba deh ke pesantren ini itu gitu kan, sampai ke Al Inayah segala macam gitu kan, ternyata nggak ada akses gitu kan. Nah itu sampai saya itu ada historinya itu, chat sama teman saya gitu, tolonglah Bang, ini Ustadz Zaki Mirza berapapun saya bayar lah gitu ya, tolong digeser. Mumpuni nggak bisa, Gus Miftah nggak bisa. Waduh, ini takutnya kita udah publikasi ada Ustadz nanti kecewa gitu kan ya. Makanya ya sudahlah. Mungkin itu juga yang membuat akhirnya kita publikasi dalam waktu yang mungkin lebih jauh itu tertunda akhirnya, ya kan? Karena nunggu kepastian itu gitu. Itu kalau nggak saya kurang lebih berapa ya? 10 hari baru dapat kepastiannya sebelum cetak undangan segala macamnya. Nah itu anggaplah dari acara hari H ya mungkin 3 minggu 1 bulan lah ya. Iya, 10 hari. Nah itu saya ngasih kepastian Zaki Mirza gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi ya saya pikir ya sudahlah. Makanya kemarin saya waktu curhat sama istri sama adik ya itu saya sempat, waduh iya ya, saya lihat Mas Kus, Pak Jalil, Mas Edi sampai sakit, Mbak Mul juga tumbang gitu kan ya. Terus siapa lagi kemarin ya, Muslimin, Mas Wawan ya kan. Saya sebelum datang, Mas Dwi ini sakit, ini waduh ya juga gitu ya. Makanya ya sudahlah, yang jelas saya pikir kita patut bersyukur teman-teman ya, apapun itu. Yang saya patut banggakan dan perlu saya apresiasi adalah semua PR, semua kendala kita clear and clean kok ya, nggak ada keributan. Bahkan sampai pagi hari itu semuanya clear, sampai yang saya bahas tentang barikade, kurang kawat bendrat, kemudian kursi pun kita juga hitung bareng-bareng malam itu ya kan. Kemudian ada toilet kurang ini pun juga semuanya kelar. Makanya saya pikir kalian luar biasa teman-teman gitu. Saya terlalu terbawa suasana gitu. Makanya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Mbak Mul. Kita sering ada gesekan tensi, yaitu tolong dijadikan pengalaman yang berharga buat saya, buat teman-teman juga ya. Biar ke depan kita nggak mudah yang namanya gesekan tensi, itu harus dijadikan suatu hal yang biasa gitu. Jangan terus membuat kita jadi down, terus jadi renggangnya silaturahmi, jangan ya. Itu harus dijadikan suatu hal yang biasa ya gitu. Marah ya sebentar aja, jangan terus-terusan ya. Buat apa? Saya marah sama karyawan sama mbak di rumah pun biasa ya, nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai lebih dari 24 jam. Itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ayo setelah ini kita tetap ingat tujuan reuni ini adalah merajut tali silaturahmi kembali gitu. Ke depan tentunya kita semakin solid ya. Tolong teman-teman yang mungkin belum bergabung, belum akrab ya silakan digandeng, diakrabkan. Mungkin suatu saat nggak tahu, mungkin 15 tahun lagi, mungkin beberapa tahun lagi kita bisa ada acara lagi ya. Apa yang kurang kemarin sekali lagi kita perbaiki bareng-bareng gitu ya. Cukup, ayo silakan teman-teman, kita
mulai bincang-bincang santai, makanan silakan dinikmati. Teman-teman, tadi Ibu Kapolres kan minta tolong sama saya. Tebu katanya mau ulang tahun ya. Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Kurang lebih bulan Oktober atau Desember gitu. Iya. Ya nanti saya dari jauh support sebisa saya. Syukur saya juga bisa turun gitu ya. Ya nanti mungkin kalau emang kita dilibatkan di sebelah mananya, ya nanti kita bisa sinergi kembali. Tapi mungkin karena itu pemerintah, ya mereka yang lebih mengurusi. Paling kalau saya minta tolong 1-2 di antara teman-teman, ya silakan dibantu, disupport. Kalau ada yang nggak dilibatkan jangan gimana-gimana. Karena itu ulang tahun daerah, ya tentunya pemerintah yang lebih tanggung jawab sebagai kepanitiaan. Kayak ini, kita reuni, temanya reuni. Ya jelas saya, apapun yang terjadi, saya lebih melibatkan kalian. Begitu. Kemarin injury time, ya saya pikir, saya mohon maaf, jangan sampai saya kemarin minta tolong Mas Oki dan mungkin 1-2 yang lain, jangan membuat teman-teman merasa gimana-gimana ya. Saya hanya semata ingin acara ini betul-betul bisa maksimal. Apa yang kurang, apa yang belum, itu Mas Oki bisa membantu mengingatkan saya. Itu aja. Niatannya hanya itu aja. Gitu. Ya, intinya entah Desember, entah Oktober atau kapan kalau saya bisa turun atau mungkin dengan kesempatan, ya mohon support dari teman-teman semua ya. Doakan ya. Ini saya terang-terangan nih. Doakan saya nggak terjun ke politik ya. Kalau sampai saya ke politik itu emang benar-benar emang ada kekuatan yang sangat luar biasa ya. Sampai hari ini, bahkan keputusan hari ini kita habis musyawarah dengan keluarga besar gitu ya. Kita pengen tetap fokus di dunia bisnis aja lah ya. Kalau saya di dunia bisnis terus, saya bisa terus mudah ditemuin teman-teman di WA, di telepon, kita sekali-kali bersilaturahmi ya. Ini belum jadi pejabat aja udah kayak gini kok ya. Saya turun 10 hari nggak punya waktu teman-teman. Bapak saya protes, ibu pun protes. Makanan masakan dari siapin aja saya nggak sempat makan loh ya. Ibu tahu nih, kesukaan saya tuh putut dimasakin siang ini sampai jam ini pun belum saya makan ya. Saya kadang aduh ya gimana lagi gitu deh. Jam sekian harus ke sini, jam sekian harus ke situ ya. Sampai tadi menjelang maghrib pun masih ke balai desa gitu. Ini terakhir sama teman-teman gitu. Besok pagi dah balik gitu. Gitu ya teman-teman ya, cukup ya dari saya. Ayo dimakan silakan. Dah, nggak boleh mulai lagi ya. Dah cukup ya. Nanti boleh yang mau nyanyi mungkin Mas Supri dulu ya. Nanti boleh di apa MC-nya ya, nggak apa ya? Iya, Pak. Aku pengen tahu kesan teman-teman nih. Boleh tuh. Kesan teman-teman nih dari Perwakilan. ujung semua harus ngomong ya. Boleh. Tapi sambil makan aja loh. Nanti nggak apa-apa sambil Ngomong loh. Mbak, sambil makan loh ya. gitu ya. Sampai. Kritikan atau apa gitu. Ojo nangis meneh. Aku ya. Melaku tak mandek wis ya. Ayo. Mbak, Mbak Novi, makan loh. Ayo Mbak. Nih namanya siapa? Mbak Nur. Oh iya, Mbak Nur yuk makan yuk. Tuh, saya jadi nggak enak kan Mas Edi sampai sakit kan. Aduh. Ini siapa namanya? Lia. Oh Mas Santo. Iya. Iya, segera diresmikan ya. Jangan lupa saya diundang ya. Siapa tahu bisa turun. Ya. Mas Sofi ya. Lo pesen makan lo mana? Makan berapa mana? Belum Pak, Belum. Udah pesen. Mbak Isti? Ya. Mas Bram kan? Iya, Mas. Kamu tadi kuliah? Di pagi kuliah terus ke 12 pulang. Oh. Oke ya. Ya. Sebenarnya kalau kita nggak itu kan nggak ada. Saya tuh cuma paling seneng kalau si bos lagi marah. Seneng banget. Jujur. Kelihatan ganteng ya kalau marah. Itu bikin marah terus. Oke, jadi beliau kalau sedang marah itu yang bikin kita jadi membara. Langsung cuk bos ini sumpah. Karena makan ya Mas? Ya karena makan. Pak Jalil monggo. Nambah boleh nambah. Yang menarik adalah
malam Minggu. Ya. Malam Minggu. Pas ketemu ya. Pas persiapan mau Zaki Mirza, karena kita sudah tahu penonton yang di hari Sabtu. Jujur saya berbes, saya nangis melihat kawan-kawannya antusias. Sampai ini saya lihat Mas Andela sendiri ya, bolak-balik gotongin para santri sampai dibuka mobil itu gak cukup. Nah, berapa kali putaran itu saya lihat sendiri, begitu antusiasnya. Itu ya bukan karena apa ya, memang kita tuh harus digenjot dulu sama si bos, harus digebuk dulu baru memang kita jalan. Tapi memang saya senang kalau si bos lagi marah, jadi greget bikin kita tambah semangat. Kalau nggak gitu kan kita benar-benar anggaplah kayak tidur gitu loh. Jadi harus disebut. Saya nggak apa-apa, saya pokoknya intinya makasih bos, sering-sering marah nggak apa-apa, saya senang ya gitu. Nah itu Mbak, Yang penting marahnya nggak bikin Mbak kurus gitu ya. Makanya yang bikin kemarin Mas Dwi nangis itu ya salah satunya itu ya. Jadi kalian tuh Mas Dwi udah marah, kalian langsung kerjanya langsung mantep banget tuh. Nah itu yang bikin dia langsung kemarin seperti itu ya salah satunya. Makanya ya bukan kita apa ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya sama pondok-pondok yang memang antusias datang seperti itu. Memang ada beberapa pondok yang memang ya pasti ada acara di situ. Iya. Nah, jadi kita memang harus lah kita ambil pondok yang memang bisa. Kemudian memang saya antusias ya, bahkan sampai mobil Polri pun ya ikut bantu loh, ikut bantu. Ayo angkat gitu kan, bawa semua. Nah, jadi apalagi Mas. Kemarin memang ada Mas hari ini itu ada acara di makanya panas sih. Iya. Iya. Makanya waktu itu saya keliling gitu loh ya. Oh ya sudahlah. Emang faktornya banyak gitu loh. Iya. Iya. Sangat berpengaruh. Sebagian yang saya sedangkan saya sebagai tanyakan. Kamu tadi katanya kalau nongol anak-anak ada jadi bulannya sedikit aja. Iya. Bulannya dikit. Intinya Mas Dwi dan Mbak Wulan juga kami ucapkan terima kasih ya. Jadi ini memang pengalaman kerjanya buat kami semua. Pengalaman kerjanya. Mungkin kalau tidak ada acara ini, saya dengan Pak Jalil, dengan Mas Hartono itu nggak kenal, cuma saya lalu di jalan ya, didatangkan oleh Mas Andalas. Apalagi Mas Rian nggak tahu sama sekali ya, ini jadi kenal seperti ini ya. Apalagi kalau sudah transferan masalah duit, wah ganjeng pokoknya. Nah, terus sama Mas Iwan ya, memang kita jauh, apalagi dia Samsudin ini angkatan dengan Mbak saya. Jadinya kita nih satu keluarga. Mbak Isti juga, Mbak Isti itu sering saya marah itu, katanya kesempatan nangis. Maaf Mbak Isti ya, kalau sering saya marah-marah. Makanya saya bilang saya minta maaf kalau pas kita lagi rapat, tutur kata saya kurang berkenan, terus sebagian kurang membaca dan Mbak Mul kan nesu-nesu. Saya nesu ikutin bos lah juga aja, bos nesu saya nesu gitu. Jadi kalau kita sama-sama nesu langsung gebrakan seperti itu. Ini juga Mbak Novi, semuanya lah di sini Mbak Ayu, Mbak Kum ini juga ini ya super sibuk sekali kemarin. Terima kasih. Cateringnya tertata dengan rapi dengan Mbak Isti. Untuk semuanya Mbak ini juga Mbak Danise yang dengan tamu semuanya. Mbak Sofi juga sampai mabuk, saking mau ketemu artis juga saling aja mabuk. Saya tanya, loh naik mobil apa tau nggak sih? Masa naik mobil apa mabuk gitu kan? Mabuk beliau ini ya, berjuang memang semuanya nih ya. Sampai ada kawan yang lihat Mas Muslimin Ambro, Mas Edi Ambro ini, Mbak Wiwi juga Ambro gak bisa datang, salam aja buat teman-teman semua seperti itu. Jadi intinya alhamdulillah kita dapat pengalaman yang memang super dasar dari acara ini. Makasih Mas Dwi ya sudah mengumpulkan kita di sini menjadi keluarga yang awalnya hanya mungkin tidak kenal menjadi kenal ya, yang penting tidak berlanjut ke kenalan yang lebih dalam lagi ya. Mas Hartono jangan sering ke saya ya gitu. Apalagi Mas Rian ini ya, ini udah bahaya ini. Ya, itu aja deh mungkin dengan kawan-kawan yang lain mau ini Iya, sebentar lagi. Abis ini nanti putar kok Mbak. Iya. Jadi sekalian, aku juga terus terang aja ya. Aku kenal cuma Mbak Mulyati, Mbak Ayu, karena namanya Mbak Nur, karena tukeran WA. Terus Mbak yang itu ya say hello buka aja, cuman terus terang aja belum ngapal di sini gitu ya. Sebut nama sekalian kalau boleh, karena di sini juga ada artis-artis biar kenal juga gitu ya. Ya kan Mbak siapa? Meli. Mbak Weli, oh ya, Mbak Weli yang di Balai Desa ya.
Ya Mbak Weli, kesan pesan boleh atau apa kritikan biar Pak Dwi denger nih Mbak Weli. Ya, Atau Mbak nggak Weli apa-apa. pernah dimarahin atau apa lagi saya nggak tahu. Positif negatif boleh dikeluarkan, nggak apa-apa. Kita saling santai lah, saling sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya tangga dari Mas Dwi Jalan Sampang. Adik kelas Dewi ya. Terima saya Mas, saya alumni 2005. Kebetulan di sini saya sendirian ini. Alumni saya nggak ada lagi. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Mas Dwi dan keluarga yang sudah banyak mensupport warga Desa Kencana, khususnya untuk memotivasi warga-warga juga. Maksudnya Jalan Sapa juga banyak supportnya. Apalagi ya? Selanjutnya kan kami juga menyampaikan Mas, bulan Desember desa kita sudah ulang tahun tanggal 22 itu, tapi kami belum pasti acaranya apa saja. Promosi ya Pak. Sekalian kebetulan kami perangkat desa juga belum punya acara pasti sepertinya. Nanti kami kabar-kabar sama Mas Dwi, misalnya ada acara bisa menjadi donaturnya lagi. Jangan kapok untuk memotivasi warga kita, jangan kapok juga untuk bersama kita lah teman-teman di sini saling membimbing kami, banyak kekurangan. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya nanti bisa disambung sama teman-teman yang lain. Saya akhiri wabillahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak boleh nyebrang, nggak boleh. Ini aku nggak bisa. Ini aku terus Para foto seanane. Ini aku terus terang aja ya. Aku tersinggung sama Mbak ini. Tapi yang nggak sih bercanda sebenarnya Mbak. Tersinggungnya juga bercanda. Karena gini, wah ada Mbak Ula nih. Pasti mau bantuin aku beresin kursi. Tapi nggak apa-apa sih, terus terang saya suka yang seperti itu ya, belak-belakan ya. Daripada ngedem-ngedem di hati ya kan. Nah, tapi nggak belum tahu namanya Mbak. Jadi sebut namanya. Silakan ngomong kesan-pesan. Terus apa nggak terserah ya, curhat boleh. Bosok rata. Nah, mau kan orang pilihan. Bebas, Mbak Komini, boleh. Silakan. Yuk, Nggak boleh gitu. Aku tahunya tuh dendang mbokmu gitu loh. Tuh dendang mbokmu. Ayo. Ayo Mbak, untuk bersihkan waktu karena banyak sekali loh ini. Iya, ayo. Dikasih waktu cuma 5 menit nanti ya. Kebanyakan ya. Semenit. Ayo, pesan-kesan apa aja boleh. Atau kasih sepatah 2 kata-kata aja lah untuk Kak Dwi gitu loh. Enggak, soalnya biar semuanya tahu soalnya Mbak tuh benar-benar bagus banget sekali. Suaranya tuh kayak Meli Guslo gitu loh. Sering karaoke Iya. juga itu. Ayo Mbak, Nanti juga sama Supri. jangan sambil nangis dong Mbak. Ini belum apa-apa udah mengeluarkan air mata loh. Tuh kan nggak bisa ngomong kan? Tuh kan? Berarti kayaknya ada sesuatu yang sebenarnya dia diunek-unek ya. Cuman nggak tahu itu apa, nggak bisa disebutin kata-kata. Mungkin pernah dimarahin sama Mas Dwi ya, sampai nyeklek ya, atau gimana Mas? Itu tuh abangmu itu. Yang paling spesial kalau pakai lagu itu abang. Oh iya. Bang Dwi. Kita Ada dulu yang mukanya muka galak ya sih, tapi kok mellow juga ya. Berarti kayaknya rata-rata di sini yang mukanya agak galak-galak serem-serem, berarti mellow-mellow deh kayaknya. Ayo dong Mbak. ya boleh lewat dulu nggak apa. Oke lewat, ayo Mbak Ayu. Nggak ada suara nggak apa-apa. Pelan-pelan Mbak Ayu. Di sini mengucapkan terima kasih banyak. Terima Dwi pulang. Musiknya ganti apa? Ya musiknya nenek. Musiknya aja yang sedih. Tidak ada sambil nangis. Tapi nggak apa-apa sih, biar nggak apa-apa, biar romantis gitu loh kita di sini.
ngena kan gitu. Dalam hidup saya sebagai pengurus tubuh panitia di acara yang sangat megah dan hebat ini. Jadi jika dilakukan baik dalam tenaga ataupun kebersamaan dan toleransi, saya mohon maaf. Wakil teman-teman juga mohon maaf. Nah ya, yang kami semua masih belajar dan belum pertama kali seumur hidup kalau bagi saya pribadi. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa diambil pembelajarannya khususnya untuk saya bagaimana cara bekerja sama dan juga cara untuk untuk apa ya, berorganisasi seperti untuk Mazui, Tauran dan juga hati-hati di jalan. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan keadaan sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terus warahmatullahi terang, wabarakatuh. aku kok jadi takut ya? Takutnya gini, besok aku terbang sis. Bukan ini bukan sesuatu perpisahan ya sis. Ini cuma kesan-kesan, tapi makanya jangan sampai nangis dong. Ketemu lagi ya kita ya, ketemu lagi. Saya terbangnya bukan pakai Garuda, jadi ada serem-serem gimana gitu loh. Oke Mbak, Yuk, lanjut Mbak. Mbak Novi. Mbak siapa? Mbak Novi, ayo Mbak Novi dong. Mbak Novi, ayo Mbak Novi. Mbak Novi kan kemarin bilang, aku dengar dari bilangnya, aku pengen cepet joget loh di atas. Oh, berarti sebenarnya berani, makanya kalau kamu pasti berani. Oke Mbak Novi. Assalamualaikum, nama saya Novi. Sebelumnya saya makasih banyak buat Mas Dwi Hartono, Mbak Ulan dan keluarga besar, Pak Yanto juga, Bu Tuni. Mungkin ini juga pertama kali saya dilibatkan di panitia yang eventnya besar ya. Jadi karena kan saya di sini yang paling muda ya. Jadi mungkin saya paling muda sebenarnya ada yang baru kemarin ini deh. Oh, kalian Maskus, kalian mungil. Iya lanjut. Masih banyak salah dengan pendidikan mungkin. Masih banyak kurangnya emosian tinggi terus gitu. Jadi saya mohon maaf buat semuanya, mungkin saya nggak sengaja Ya. menyinggung perasaannya. Dan buat Mas Dwi dan Mbak Ulan dan semua yang pulang besok, hati-hati di jalan. Pokoknya next time bisa ketemu lagi di Pasti selanjutnya. harus ketemu lagi. Iya dong, ketemu lagi dong Mbak. Jangan bilang nggak ketemu lagi Mbak. Besok aku pengen langsung. Ngomong ini tuh terus terang ya, aku jadi semakin takut besok. Jangan dibahas terus ah. Dibahas terus. Ya jangan dibahas ya. Oke, lanjut. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, Mbak Nur boleh nggak apa-apa? Saya ngasih tahu bahwa Mbak Nur itu menggantikan suaminya untuk panitia. Oh, saya baru coba lihat Mas. Oh Mas Oh Edi. iya, nggak apa-apa Mas. Mbak ngomong Mbak karena hebat loh. Jadi seksi perlengkapan penggantian suami itu berat loh. Ayo Mbak ngomong Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf. Pulang dari keluarga, walaupun kami Berapa sedih orang angkat kami alumni, kami mengganggu sangat-sangat buat acara Pada nangis. ini. Saya mengakui suami saya sakit. Saya membantunya. Sama-sama Mbak Nur. Udah nggak boleh sedih semua. Ah. Nanti aku nangis lagi. Dan terima kasih acara hari berjalan dengan lancar. Jam berapa? 9. Nasib mana di kopernya? Sudah. Suruh kesini dong. Baru jam berapa?
Udah, jangan nangis lagi. Geser aja Pak, bapak. Ya, geser boleh. Biar peluk-peluk dia dulu atau Iya. terus. Sebelahnya Bu, lewatin Pak. Oh, tunangannya Mas Santo. Oh, halo Pak. Alhamdulillah masih mau sama Mas Santo. Tapi itu ganteng loh. Dia udah tanya kisi-kisi ke aku, gimana caranya ngilangin lemak. Orang dia mencintai lemaknya dia sendiri. Oke, next Mbak, monggo. Assalamualaikum. Ini aku udah satu aja. Nama saya Sofianti, saya perwakilan dari alumni. Ma, pesan makan apa kita? Udah, belum datang aja. Pesanin apa? Sebelum saya sampaikan pesan dan kesan saya, Ya udah. sebelumnya saya mohon maaf dari saya pribadi jika ada kekurangan, kekhilafan dari tutur kata, sikap atau perbuatan apapun. Saya mohon maaf dari Bapak, sekeluarga sekalipun, rekan-rekan semuanya. Saya mohon maaf jika dalam perjumpaan kita, di kegiatan kita ada tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kinerja saya kalau kurang maksimal, saya mohon maaf. Sempat itu kemarin saya di Bungo itu sampai turun di pinggir jalan. Itu Mas Andala sudah emosinian. Gimana tanggung jawabnya Mbak Sofi kalau Mbak Sofi pulang, sedangkan saya yang berhubungan dengan manajernya. Itu saya sampai tidur di bandara Mbak, kayak orang hilang. Karena sudah nggak kuat mau berdiri lagi. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Saya telepon suami saya, dimarah-marah sama suami, nggak ngurusin anak katanya. Tapi itulah tanggung jawab saya. Iya. Saya tuh bebannya banyak Bu, memang makanya saya kerjanya nggak maksimal. Anak saya mau khataman besok, saya nggak ikut di sana, saya didenda, saya nggak apa-apa karena memang di sini saya masih ada tanggung jawab. Ya. Saya tetap jalani Bu, makanya kemarin kalau memang kerja saya nggak maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Mbak Sofi. Untuk kesannya dari masyarakat, memang kemarin saya dapat, sebelum acara ini dimulai, saya dapat pesan dari masyarakat karena memang saya sama Mas Hartono itu terus terang hobi dengan olahraga Pak. Jadi di Tirta Kencana itu atlet-atlet olahraga itu banyak, tapi memang kurang diperhatikan, apalagi voli Pak. Voli kita itu Porda banyak Pak, tapi diambil daerah lain karena daerah kita sendiri, desa kita, Rimba Bujang kita ini kurang memperhatikan. Potensi duit 6 itu banyak. Kemarin saya ditegur, Mbak, sampean itu hobi voli, kok kenapa nggak ngadain voli, katanya gitu. Maaf Bu, bukannya nggak ngadain, memang kita waktunya mendesak. Itu untuk perhatian untuk kita semua. Saya mohon gimana Bapak bisa memperhatikanlah, ibaratnya pecinta voli di unit 6. Ya. Terima kasih, mungkin hanya itu. Saya hanya kemarin tuh Pak, saya dibilang sama suami, ayo Dek, semangat. Saya kemarin sempat tumbang. Waktu mabuk itu saya sempat tumbang. Ayo Dek, buktikan sama masyarakat. Ada juga masyarakat yang menyepelekan acara kita nggak akan berjalan lancar. Tapi alhamdulillah kita semua bisa membuktikan sama masyarakat, kerja keras kita buktikan bahwa kita bisa. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Yo, tepuk tangan yuk. Janji nggak nangis ya Mbak? Jangan nangis. Tapi udah kelihatan sih dari sini. Mau nangis. Pak Es pesen dong, Pak Es. Mbak ini ya, Es pesen. Siapa namanya? Belum datang. Mbak Isti. Nah, bolak-balik Mbak Isti, bolak-balik. Kita emang malam sih. Oh gitu. Padahal dia kalau sama temannya, kini lo tungguin dulu, jangan pulang dulu, aku ditinggal terus. Ya kan? Ayo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Isti. Saya hanya bisa menyampaikan terima kasih. Mungkin selama ini saya emang banyak nadanya agak tinggi karena saya hanya ingin supaya kerja saya maksimal. Mungkin banyak kesalahan dari saya mohon maaf teman-teman semua jika kata-kata saya kadang agak tinggi. Mungkin di sini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih
kita dan silaturahmi kita bisa terjalin sampai nanti tidak putus sampai di sini saja. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini berarti kita ke kloter cowok-cowok nih. Terus terang penasaran ya, nanti ada melonya nggak ya? Walaupun pasti sampai ujung sini sih aku nggak tahu deh. Kita mulai dari Mas siapa ini? Mas Andelas. Oh enggak, ini masih ini dong, yang masih muda. Oh, Mas Bram. Oh, Ya, Mas ya. Bram ya, anaknya Om Andalas ya. Andalas Junior. Oh, Andalas Junior. Oke. Monggo Mas. Itulah sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik. Perkenalkan nama saya Adit. Nama saya Bramadi Absaputra. Saya masih muda. Mau promo ya Mas, mau promo ya. Di sini ada yang single sih, tapi di sebelah saya di belakang kiri. Oh nggak mau. Jangan. Yang sebelumnya mohon maaf, saya bingung ya mau ngomong apa di sini. Pokoknya terima kasih lah kepada Mas Dwi dan semua yang ada di sini, karena acara ini saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak kegiatan baru. Ya saya sebenarnya juga melibatkan diri dari kuliah untuk mengikuti acara ini. Jangan sampai DO acara ini. Ya kan kalau ikut UAS nggak lebih dari 3 kali alfa nggak masalah. Masih bisa sekali lagi. Padahal kelima ya. Ya pokoknya terima kasih untuk Mas Dwi, keluarga besar Mas Dwi, Pak Yanto, Suni, dan juga Mbak Andrea aja, Mbak Andrea ya. semuanya ini terima kasih karena pengalamannya luar biasa. Kita saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini sebentar. Anak murah. Pedes ya? Pedes. Kita oke. Oh ya nggak apa-apa sih, langsung ke Potong bapaknya. kumpul. Soalnya penasaran bapaknya pengen ngomong apa, karena biasanya berteman nih. Ini kan agak formal-formal gitu loh ya kan. Siapa tahu ada tangisan dari Mas Andalas, kan jarang banget dia nangis, seringnya kita lihatnya ketawa ya. Kami seperti pertama coba. Ayo monggo Mas. Barik sikap setarnya kan. Waalaikumsalam. Masih boleh. Ini Dalam acara ini saya bangga dengan kinerja kita, kinerja kawan-kawan semuanya, dan terima kasih kepada Mas Dwi dan keluarga besarnya yang telah memberikan support, motivasi kepada kami sehingga dalam melakukan tugas-tugasnya bisa berjalan dengan baik, walaupun tiba-tibanya harus dibetut. Kalau kesan-kesan itu setelah acara itu hanya acara pertama dan kedua yang saya bisa menceritakan banget, tentunya saya sering keluar dari situ. Ya, jadi yang kesan yang sangat mengesankan bagi saya adalah ada dua kali event yang pernah saya ikuti tidak terlepas dari WC. Kesan yang paling toilet VIP ya? sangat diwakilkan. Kan dan selanjutnya mungkin nanti ada yang jelas semua yang telah kami klarifikasi kita itu
hanya satu kadang yang kita semuanya yang ibaratnya kadang apa itu, kita masih mempertahankan ego kita sendiri-sendiri. Jadi mohon maaf seandainya bisa apa kita masih ada kesempatan kita apa itu, kita tinggalkan ego-ego kita demi terlaksananya semua acaranya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada majelis keluarga yang telah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul lagi di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ada ini sebentar Mas Anto. Ini ada si Otong masih masukan, dan Mas masih satu lagi kembalikan BC ke tempatnya. Jangan lupa kembalikan lagi ke Sapa. Oke, Mas Anto, monggo. Siapa tahu sekalian apa ya sama ceweknya juga boleh. Promosi. Promosi pernikahan atau bertunangan gitu, siapa tahu Pak Dwi mau datang gitu ya. Kita endorse, Mbak. Oh, endorse. Tunangan udah. Oh, tunangan udah, berarti tinggal menikah ya. Mau endorse apa, Mas? Oke, nama saya Trisudha Lufianto. Mungkin saya di sini paling ganteng, pacar saya. Tepat ini umur saya 22 tahun. Lebih 1 hari. Oh, nggak nanya sih gue umur. Lebih 1 hari. Oh ya, hari ulang tahun. Kemarin ya? Kemarin. Udah kita tiup ya. Oh, berarti aduh aku alhamdulillah banget karena berarti hari ini Mas Anto yang bayarin. Kak, Tiara ngomong tak? Jual motor di bawah anak ada nampung. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dan Mas Dwi, karena memang betul-betul teman-teman ini memang saya akui luar biasa, kinerjanya luar biasa. Sampai saya terharu sama Mas Kus kemarin bilang, Mas, saya pasrah. Kayak mana? Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ada kurangnya itu hal biasa, karena ini acara super mewah yang pernah kita lakukan selama ini. Ya. Kemudian saya memang betul-betul kemarin di seksi perlengkapan memang betul-betul merepotkan, memang yang payah, karena di situ saya harus mengkoordinir saya posisi kerja dan harus memang betul-betul mengatur waktu bagaimana itu bisa acara berjalan lancar, bagaimana tugas saya harus terlaksana sebaik-baik mungkin. Tapi karena ada rekan-rekan semua, akhirnya lah acara kita sukses sampai hari ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya Pak siapa? Pak Jalim. Siapa? Pak Hartono. Apa itu? Sama kebetulan ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman saya Hartono, hampir mirip Bu, cuma beda nasib mungkin. Iya. Jadi namanya sama beda sepeda. pertama saya ucapkan kepada Mas Hartono bersama keluarga besarnya. Kalau dari saya pribadi untuk mengevaluasi ada beberapa poin. Yang pertama untuk persiapan kami sering bertengkar Mas Bro. Dalam musyawarah bertengkar itu memang hal yang wajib bagi kita untuk persiapan segalanya. Bahkan di antara teman-teman itu hampir berantem, itu udah biasa Mas. Omongan kotor itu udah setiap hari kami keluarkan. Bingung lagi Mas kalau saya itu di posisi Mas Anas gak ada. Saya sebagai penengah Mas. Jadi
Gimana nih Mas Hartono, gimana Mas Hartono? Wah, bla 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 bla. Jam 11 jam 12 malam tuh emang banyak telepon, banyak chat WA yang memang kami persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelang acara reuni Mas. Jadi kalau Mas Dwi itu marah, kami langsung evaluasi. Ayo rapat. Jadi mau tak bisa untuk sanksi ya, ada yang gitu kan. Jadi tapi harus kita persiapkan seperti itu. Tapi di sisi lain setelah kita rapat, iya ya, benar kata Mas Dwi. Mungkin hasil akhirnya menambah dewasa Mas Dwi. Menambah dewasa, menambah memang oh ini yang perlu kita perlukan sebenarnya. Terus evaluasi kesalahan memang banyak sekali masih terserah saja kita memang banyak yang salah. Cuma itu memang ajaran yang harus kita berbagi untuk individu yang selanjutnya. Ya sekali lagi Mas terima kasih untuk segalanya. Memang sosok Mas Dwi ini memang sangat luar biasa bagi kami dan khususnya untuk bisa kita kencana. Mungkin sekarang itu memang di Kabupaten Teguh itu memang Mas Dwi memang yang lagi memang itu tidak bisa pungkiri Mas. Memang tanggung jawab itu memang luar biasa. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Mas, kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai panitia, sebagai pelaksana. Terima kasih luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo Pak Jalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama permohonan maaf dari tim saya pribadi atas segala kekurangan dari saya yang merupakan senior tertua dari semua angkatan yang ada. Akan tetapi belum bisa memberikan secara maksimal yang ada pada diri saya. Untuk teman-teman semua dan adik-adik mungkin anak-anak saya di sini apresiasi yang luar biasa. Sangat bagus sekali dalam berorganisasi dan segala hal luar biasa. Apresiasi buat kita semua. Selanjutnya kesan yang luar biasa tentunya untuk momen ini, terutama buat Mas Dwi sekeluarga besar. Seperti apa yang telah disampaikan kawan-kawan, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya akhir-akhir ini bukan akhir-akhir, memang saat-saat ini yang jadi pembicaraan Mas Dwi Hartono memang itulah adanya. Dan harapan saya tentunya akan terjadi hal-hal yang seperti ini yang lebih lagi daripada ini untuk kita dan untuk masyarakat pada umumnya, terutama Tirta Kencana dan Teguh pada umumnya. Dan selanjutnya mungkin saya dan kami semua yang berada di sini mungkin tidak jelas bisa mendoakan dengan kembalinya Mas Dwi sekeluarga ke Jakarta akan semakin menambah semangat tentunya dalam berusaha dan akan bisa dan segera kembali ke sini dengan keadaan yang lebih luar biasa lagi. Harapan kami seperti itu. Amin. Rasanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga ada Pak Jalil yang lain ya. Karena terus terang paling sepuh ya di sini dan hebat Pak, dan semangatnya hebat sekali Pak. Semoga ada teman-teman Bapak yang lain juga ikut bergabung ketika ada event-event kayak gini. Monggo selanjutnya Mas Edi. Mas Edi, istrinya Mbak Nur. Iya maaf. Ini nggak sengaja tapi malah bikin ketawa kan yang penting kan. Monggo Mas. Waalaikumsalam. Dan sahabat yang keluarga, semoga kita diberi kesehatan dan semuanya maupun rohani untuk acara jenjang selanjutnya. Semoga Mas Dwi Hartono keluarga sukses selalu. Amin.
Yang saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan acara kemarin untuk mempersiapkan perlengkapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Mas Dwi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, ini kok ngomong-ngomong Mas Kus udah mau mendung air mata ya? Yang sampai mengeluarkan air mata ya Mas? Tapi karena soalnya kalau Mas yang nangis, nanti di sini yang nangis Neng, Delano, Devon, dan lain-lain Mas. Ya Mas? Oke, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Dwi, Mbak Wulan, dan keluarga besar, dan untuk terutama anggota perlengkapan, karena walaupun saya bukan ketua di perlengkapan, tapi cek dan kontrol itu melekat pada saya, terutama kepada Mas Edi, Mas Anto, dan Mas Muslimin yang kebetulan hari ini memang lagi tumbang, nggak bisa hadir. Karena gimana pun ketika acara itu dimulai, posisi istri dan anak memang lagi sakit, jadi saya kawan-kawan lembur sampai jam 1, jam 2, saya mungkin hanya sampai jam 12 malam itu harus pulang. Itu pun di rumah belum tidur sampai jam 2, masih ngurus anak, kadang yang rewel, dan itu jam 5 juga sudah mempersiapkan di rumah juga. Makanya kadang saya telat, mohon maaf kepada rekan-rekan di tim perlengkapan sudah mengerti dan dengan kondisi saya. Mungkin itu saja kepada Mas Dwi. Intinya ketika memang ada kekurangan dari kami mohon maaf. Ini memang event pertama kami masih dalam tahap belajar dan bisa dikatakan amatir. Jadi mohon pengertiannya. Dan hal yang saya pelajari dari Mas Dwi adalah semua hal itu harus deadline. Nah, itu yang kadang saya dengan vendor tuh sampai dalam artian pacung. Kadang vendor bilang, saya ini juga manusia loh Mas, saya pakai kendaraan, ketika saya harus ngebut jam sekian sampai nanti ada kecelakaan, saya pasti tanggung jawab. Kadang itu ya, intinya saya selalu mohon, intinya dipercepat itu saja. Dan terima kasih kepada Mas Dwi sudah memberikan kesempatan kepada kita semua, pembelajaran yang luar biasa, acara yang luar biasa juga. Semoga kedepannya masih akan terlaksana acara yang lebih dahsyat lagi dan lebih spektakuler lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas yang paling manis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya? Oh, suaminya Mas Dwi. Suaminya manis sekali. Oh, calon. Alhamdulillah dapatnya di Indonesia ini, Pak. Berarti kamu nembaknya apa belum nembak? Sudah. Oh, belum nembak, momennya pas banget sebenarnya ini ya, habis ini ya. Udah. Oh, udah. Yang pertama, terima kasih buat Mas Dwi dan sekeluarga sudah memberikan motivasi buat kita sehingga acaranya berjalan dengan lancar. Dan buat kawan-kawan semua, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyentuh, melukai hati kawan-kawan semua. Karena itu perlengkapan tapi dari bangga. Itu saja, semoga Mas Dwi, semoga tetap sukses selalu dan tetap baik. Ya, amin. Oke, terima kasih. Lanjut. Grogi dong, jangan grogi dong. Grogi, Pak. Oh, grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Dwi sekeluarga yang telah memberikan banyak sekali ilmu, pengalaman kepada kita semua, kepada kawan-kawan semua. Sebelumnya masalah event apa-apa kami nol besar. Walaupun kami belum maksimal, ketika saya mewakili kawan-kawan semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang kedua, saya minta maaf kepada Mas Dwi, terutama pada kawan-kawan semua. Waktu pas mulai sibuk-sibuknya, saya malah pergi ke Jawa, ada kepentingan, dan nggak bisa ditinggal. Boleh ilmu, Mas. Lucu, Mas. Boleh ilmu. Berlucu. Yang pertama karena itu, yang kedua karena ada panggilan dari pengadilan negeri. Terima kasih yang mewakili kemarin ngurus perizinan, terutama Mas Hartono, Mas Andala, Mbak Mul. Terima kasih banyak. Saya tinggal ke Jawa, perizinan semuanya lancar. Alhamdulillah saya bersyukur. Mohon maaf sekali lagi pada kawan-kawan semua, kemarin nggak bisa fokus ke acara ini, soalnya ibu juga lagi sakit. Jadi saya datang pagi itu semua acara saya datang terlambat karena ngurus ibu dulu. Saya mau sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, terutama sama Mbak Mul. Kemarin saya sempat marah sama Mbak Mul, saya ketak-ketak. Minta maaf ya Mbak Mul ya. Ya mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah selesai ya berarti ini ya? Oh nggak mulai ini maskot kita. Berdiri aja ya, biar kelihatan orang di pojok. Kalau Mas Budi jangan nangis ya Mas. Kan dia meneteskan air mata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ato udah berdiri tadi. Suaranya ngebas, Re. Saya bingung ini mau disuruh nyanyi atau suruh pidato atau apa ya? Suruh pulang. Sebelumnya selamat malam buat Pak Yanto di sini, Mas Andri, Mbak Titin, Mas Fajar, Mbak Rizky, semuanya lah ya. Bingung mau ngomong apa ya? Sama Dwi, Mbak Pulang harus disebut. Ada yang protes sengaja biar ada yang ngomong gitu. Saya dari tadi kedahulu sih ya. Selamat malam Mbak Dwi, Mbak Ulan, Teteh, Koko. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau cara kerja saya kurang maksimal. Sebenarnya tugas saya itu kalau dibilang berat ya memang berat ya. Soalnya juga berhubungan dengan itu gitu ya. Tapi apalagi saya sempat tegang juga sih kalau pas pagi-pagi udah mendung kayak gitu, Pak Dwi langsung ini ya japri saya gitu. Saya sebenarnya makin panik gitu. Ya, tapi gimana ya, itu tugas dari kewajiban tanggung jawab saya memang besar sekali gitu. Kira-kira saya tidak bekerja, padahal saya bekerja di balik layar. Memang berat karena nggak semua orang bisa seperti Mas Supri nolak udan kan toh kan iya mungkin dari rekan-rekan saya disangkanya tidak bekerja gitu, padahal saya kerjanya itu luar biasa, luar dalam saya bekerja. Jadi kalau rekan-rekan sekalian melihat saya kelihatannya santai kayak ini kayak itu, sebenarnya saya tuh mikir, makanya saya datang terlambat tuh bukan saya sengaja tuh datang terlambat, tapi saya melakukan ritual prosesi yang aku dan Mas Dwi aja yang tahu. Kenapa aku nggak tahu ya? Pertanyaannya Ritual terlarang. Terus saya kan di bagian seksi acara. Seksi acara itu memang ya seperti itu ya. Dari ngatur artis, ngatur ini, ngatur itu, jadwal ini yang melenceng dari schedule awal, kita harus bisa menghandle MC dan lain-lain. Belum lagi yang MC kapan datang artis, kita hubungi manajernya ini itu. Memang saya tidak bekerja sih kalau menurut rekan-rekan ya, tapi sebenarnya itu sangat ribet sekali gitu. Kita sempat panik sampai nggak makan siangnya itu. Udah, apalagi dari kedua itu ya udah mendung lagi kayak gitu, belum lagi tiba-tiba Ustadz harus mampir ke rumah udah 10 hari tidak saya bersihkan karena kesibukan saya di sini.
Jadi saya minta bantuan para tetangga untuk membersihkan, untuk menyambut kedatangan Pak Ustadz. Ya, tapi alhamdulillah mungkin berkahnya untuk saya juga. Alhamdulillah saya juga sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Pak Ustadz Zaki Mirza mau singgah di rumah saya, udah mendoakan saya supaya dapat jodoh. Jodohnya sama siapa? Gak tahu kenapa saya sangat bahagia sekali dibandingkan momen-momen yang lain. Saya nggak merasa bahagia, tapi kedatangan Pak Ustadz itu saya merasa bahagia dan ada sesuatu yang berubah dari diri saya gitu. Siapa tahu mau sunat kedua kali. Gak tahu kenapa saya itu sekarang itu gak tahu ya, takut untuk melakukan dosa gitu. Jadi tiap hari melakukan dosa sih. Pasti, gak tahu kenapa ya, berkahnya itu banyak nasihat-nasihat ke saya sebelum ini ya, sebelum itu kan banyak cerita-cerita juga ramah-ramah gitu. Jadi sangat besar sekali dia mendoakan saya, keluarga saya, bapak saya juga senang suatu kehormatan gitu ya bisa datang ustadz besar kayak gitu. Saya juga terima kasih kepada Pak Dwi yang sudah mengundang, sudah memberikan kebahagiaan buat keluarga saya, teman-teman, tetangga, masyarakat semuanya. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman kalau pas saya disuruh ini suruh itu dan saya menolaknya, karena itu saya punya tanggung jawab sendiri yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman semua. Ada yang nyuruh ini nyuruh itu saya tolak, saya nggak bisa. Bukan berarti saya menolak nggak mau, tapi saya ada tugas dan tanggung jawab yang harus saya penuhi. Harapan saya ke depannya ya mudah-mudahan tali silaturahmi kita ini tetap berjalan. Jangan kita ini ya, grupnya jangan jangan dibarin gitu untuk ajang komunikasi buat kita semua gitu. Ganti nama ya. Mungkin apalagi bawalan sudah. Ya jangan lama-lama biar nyanyi. Oh gitu, ya. Siapkan musiknya. Selamat ulang tahun dulu untuk Oh ya, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Trianto yang ke-22. 22 itu umurnya tuh sisanya ya. Mohon maaf bercanda ya. Oh ini tuh ini. Selamat ulang tahun, kita akan doakan. Sehat sentosa, selamat yang dulu dan bahagia. Potong pilihnya sekarang juga, sekarang juga. Oke, terima kasih teman-teman. Ini akhirnya kan Pak Dwi Mas Dwi dan teman-teman semuanya kan jadi bisa ungkapin semua apa unek-unek ya kan. Mungkin kalau ada yang unek-unek sadis boleh WA lah ya. Gimana kalau karena udah malam, gimana kita foto-foto, terus yang nyanyi dia nyanyi ya kan, yang mau kita panitia biar foto-foto dulu, kita momen jalan banget ya kan, kita foto-foto dulu, nanti biar yang di sini biar nyanyi, nanti gantian nyanyi di situ boleh ya, oke? Udah selesai makanya? Oh baru mulai, oke nggak apa-apa ronde berikutnya. Yuk, foto mau di mana? Kita atur bareng-bareng aja. Habis foto nanti sambil nyanyi-nyanyi. Yang di sini yang nggak foto nyanyi ya sis. Fotonya mau di mana nih? Yang bagus di mana? Oh, nggak bisa kelihatan semua dong. Oh, Mas Oki mau ngasih pesan. Walaupun cuma tembakan terakhir ya. Boleh, monggo Mas. Ini nggak apa-apa sih Mas. Sebenarnya ini kritikan sadis juga nggak apa-apa kok. Mereka sudah terbuka. Itu bisa.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih sama Mas. Ada beberapa catatan yang saya sampaikan nanti. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih sudah diterima bergabung dengan teman-teman semua. Sebetulnya kalau ini lebih kepada pesan dari teman-teman berkumpul di sini, dikumpulkan di sini, ini paling tidak banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama itu bagaimana belajar jadi leader yang baik. Paling tidak di sini kan sudah ada PIC yang diajak di kepanitiaan, kan ada PIC, jadi dibentuklah masing-masing teman-teman ini untuk bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Kalau bisa belajar dari situ, sebetulnya kita itu sudah dikasih kewenangan penuh sama Mas Dwi untuk bisa mengambil keputusan yang sekira-kiranya perlu dan penting selama itu dibutuhkan demi kelancaran kegiatan ini. Kegiatan ini kan ya melibatkan orang banyak, melibatkan masa yang luar biasa ya. Makanya itu kembali ke leadership tadi, Mas Dwi ini secara tidak langsung sebetulnya sudah ngasih kewenangan sama teman-teman semua untuk bisa bertindak ya tegas lah, untuk ngambil keputusan tuh Mas Dwi tahu lah, boleh sebetulnya itu tegas, jelas dan terukur sesuai dengan kapasitasnya sendiri-sendiri. Di perlengkapan seandainya hal ini kelihatan agak kurang, nggak perlu Mbak ini gimana, Mas ini gimana, nggak usah perlu langsung sama Mas Dwi, nggak apa-apa sebetulnya. Ambil kebijakan konsumsi seandainya, oh ini kurang, ambil kebijakan, nggak apa-apa itu. Saya tahu kok Mas Dwi orangnya tuh ya selagi kita masih sebatas terukur nggak masalah gitu. Saya bergabung ke sini memang di last minute ya, di waktu-waktu terakhir. Saya ingat pesan Mas Dwi itu melihat situasi dan kondisi yang ada, cuma satu kata yang dia sampaikan, Kang, all out. Itu pesannya beliau kepada saya, dan itulah yang saya pegang. Saya nggak ngambil pusing, saya harus ngambil keputusan gimana. Beliau menyampaikan ini petunjuknya, kerjakan. Saya nggak mikir lagi, saya nggak tanya, oh ini ada kendala di sini, ada kendala. Saya nggak sampaikan. Saya tetap harus bisa ngambil keputusan yang beliau butuhkan. Nah, itu paling bisa hal-hal seperti itu mungkin nanti bisa teman-teman apa ya belajar bersama, nggak apa-apa. Saya kemarin ngobrol sama Dwi juga, istilahnya gitu loh, lebih baik kita itu ngambil keputusan salah daripada sama sekali nggak berani ngambil keputusan. Itu lebih salah nggak masalah, toh salahnya karena ini nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak bergerak sama sekali, itu lebih fatal. Ya, kurang lebih saya melihat situasi di lapangan kemarin itu. Makanya saya di last minute, walaupun saya masuk di waktu-waktu terakhir, saya tetap komunikasi sama Mbak Mul. Saya ingin ngerti perjalanannya ini sampai mana, biar saya tahu. Bukan saya pengen sok tahu, sebetulnya enggak. Jadi seandainya dengan perjalanan sudah sampai mana gitu kan, di situ bakal ada kendala apa, saya bisa ngerti kira-kira yang harus kita lakukan itu apa. Bukan terus, makanya dari awal sebetulnya sama Mas Dwi itu saya nggak enak mau masuk, itu memang nggak enak. Dilibatkan sebetulnya agak nggak enak. Tapi ya berhubung situasi seperti itu, ya kita nyawang Mas Dwi kan, ya kan. Makanya kalau saya bilang mungkin bahasanya sederhana, kita itu ya semua ini satu, ya kan. Bukan yang satu ke sana, yang satu ke sini, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Ini bukan kita namanya, ya kan. Kalau kita panitia, ya kan. Tapi kalau yang satu ke sana, yang satu ke sini, ya berarti kitanya itu
belum jadi kita. Makanya kritik sama Mas Dwi pertama yang kemarin saya sampaikan, komunikasi sini sangat jelek. Itu aja saya sampaikan sama Dwi. Soalnya kita ini belum bisa jadi kita yang sesungguhnya. Kalau kita bisa jadi kita yang sesungguhnya, hal-hal yang lain itu ya mungkin lebih bisa diminimalisir. Walaupun nggak bisa tercover semua, minimal kita bisa meminimalisir. Kurang lebih itu apa lagi ya? Ada beberapa catatan ini. Nah, dengan adanya kegiatan ini mungkin kan teman-teman banyak yang belum mengenal pribadi secara pribadi dengan Mas Dwi. Mas Dwi itu seperti apa sih? Oh, Mas Dwi itu seperti itu dong. Wah, agak rodok kenceng kayak gini loh. Ya beliau ini kayak gini lah. Contoh orang yang mau sukses itu paling tidak ya kayak gini. Harus rodok wani ngegas. Naik ke wani ngegas ya digas. Kan gitu. Ya kan? Paling tidak ya memang beberapa hal memang agak perlu dikejut supaya hal itu terjadi. Itu memang pembawaannya kan yang dia sampaikan tadi banyak terbawa di perusahaan, ya nggak salah. Yaitu walaupun secara pribadi ya itu mau nggak mau itu tetap terbawa. Tapi tujuannya Mas Dwi itu ya kembali lagi gak ada niatan jelek, itu gak ada. Anyel sama person itu juga enak. Lebih kepada bagaimana membangun teman-teman ini supaya ya bisa lebih terjalin kekompakannya. Ini loh kerja tim. Ya namanya kerja tim itu ya kayak gini. Jadi yang apa yang jadi sakitnya Mbak Roy ya sebetulnya sakitnya semua. Yang jadi sakitnya Pak Jalil ya sakitnya semua. Yaitu kalau kita bisa mengartikan apa arti kata kita itu sendiri, kita panitia, kurang lebih itu dulu lah, mungkin nggak usah dulu nanti. Saya rasa itu cukup dulu. Kalau ada kesalahan dari saya, mungkin saya agak gimana sama panitia, teman-teman panitia, saya masuknya agak ada beberapa hal yang mungkin anak si Roto tak kasih dek, saya mohon maaf. Yang jelas semua ini kita lakukan demi kesuksesan acara. Tidak ada niatan pribadi atau niatan apapun dalam diri saya. Yang jelas tujuannya seperti yang disampaikan Mas Dwi kepada saya waktu itu, all out. Udah, itu yang jadi pegangan saya. Makanya apapun yang terjadi, seandainya harus saya tunggu, saya tunggu. Soalnya pesan beliau jelas, perintah beliau sudah jelas. Kurang lebih itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menambahkan ya. Intinya, ya pasti namanya acara ada kelebihan kekurangan. Tapi sekali lagi, ya mari yang kurang kemarin kita perbaiki. Tetap kita terus rajut silaturahmi kita menjadi lebih baik, lebih kompak, lebih solid. Komunikasi-komunikasi yang kurang kemarin ya ayo kita tingkatkan ke depan lebih baik. Ya saya pikir udah nggak perlu lah saya kemarin sempet pribadi itu ngomong wah kapok nih saya gitu ya. Enggak, saya langsung memutuskan saya ralat. Enggak, saya tetap patut bersyukur ya. Apapun kemarin itu kita sudah luar biasa. Yang jelas kekurangan kelebihan pasti ada dan itu muncul, kita nggak pungkiri gitu ya. Sekali lagi masukan dari Mas Oki itu juga buat kebaikan kita bersama, buat kedepannya gitu ya. Dan mungkin sekalian saya singgung Mas Pri ya, saya memang kemarin 2 hari itu sempat panik. Kalau ada krimis saya langsung WA, keluar lagi krimis saya langsung WA dia gitu. Awalnya saya sempat mikir, waduh ini tumben ini Mbak Karli ini ternyata luar biasa. Saya didatangi Mas Pri, dibisikin, Mas Dwi ini Ustadz Zaki Mirza ini emang sengaja 15 menit pertama itu maksimal hujan, tapi kita pastikan maksimal 15 menit udah pasti terang.
dan ternyata betul loh kemarin gitu. Jadi ini juga luar biasa banget. Tolong sampaikan terima kasih kita semua, saya pribadi, Mas Pri dengan Mbak Carly ya, itu luar biasa. Artinya segala aspek, segala unsur itu terkait acara ini saya pikir luar biasa semua lah ya, gitu. Itu dari Mas Pri, dari Pawang Hujan gitu. Kemudian teman-teman perkap ya, saya tahu betul itu ngurusin kursi, ngurusin panggung ya, kemudian barikade gitu ya. Tengah malam itu Mas Kus masih apa tuh, ngunciin, ngikat barikade pakai kawat benrat karena saya perintahkan, saya nggak mau ini nanti tumbang, ini nanti nggak kuat. Kadang didorong gitu kan ya sama penonton gitu kan ya. Langsung dikerjakan waktu itu. Makanya saya pikir perkap juga luar biasa banget ya kerja kerasnya gitu. Kemudian Mas Rian, thank you juga Mas Rian ya, udah support kita di fotografi ya, sebagai fotografer. Saya cukup puas secara umum ya, angle-angle-nya dari foto-foto yang Mas Rian dan tim kerjakan sangat dahsyat. Nanti akan kita share ya foto-foto ke panitia, biar panitia juga punya dokumentasi semua. Nanti akan saya bantu untuk upload ke Google Drive, jadi bisa download sesuai dengan foto yang disukai gitu ya. Terus Koktav ini walaupun secara khusus tidak di panitia, tapi beliau juga luar biasa capeknya membantu kita ya. Antar jemput Mbak Wika Salim, dikirim ke Jambi, itu perjuangan loh, capek itu ya gitu. Kasih puas buat Koktav ini ya. Teteh yang setia terus menemani, menunggu, disapat ya. Bahkan saya tidak tidur disapat gitu. Ini juga butuh sebuah sikap ketenangan, pengorbanan, benar kata Mas Andri gitu ya. Karena ya saya mohon maaf sekali lagi, saya bukan gimana-gimana, bukan sok gitu ya, Koktav, Teteh, karena kita mengantisipasi banyak hal gitu ya. Apalagi saya dipandang pasti nyalon, pasti ini, pasti itu. Saya sudah merasakan gestur-gestur dianggap rival di beberapa politikus-politikus di luar sana gitu ya. Yang seneng merapat, yang seneng ngajak ketemu, yang nggak seneng jaga jarak juga. Oke, yuk, hati-hati ya. Ya, sampai ketemu ya. Oke, hati-hati. Sukses ya. Mas Anto juga terima kasih ya. Kamu beberapa kali juga tak repotin. Sedikit saya kasih pressure biar kamu ngerti cara prinsip saya membuat sebuah keputusan ketika menghadapi sebuah masalah seperti itu ya. Oh, ini nggak bisa, ini tolak. Opsi A apa? Opsi B apa? Nah, itu sekali lagi saya hanya mengajari Mas Anto biar ketika ke depan bukan hanya masalah itu, dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam masalah apapun ya kita harus selalu berpikir opsi gitu ya. Oh, ini ada kendala, opsi A apa, opsi B apa, opsi C apa, kayak gitu ya. Terus Mas Oki ya, mana Mas Oki? Saya dan panitia mengucapkan banyak terima kasih Mas Oki ya. Walaupun di last minute, di injury time, Mas Oki kita libatkan. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mengesampingkan panitia, tidak ya. Tolong teman-teman disadari, dimaklumi, ini murni buat kebaikan kita semua. Kita bersama, intinya ayolah saling nyongkonyong gitu ya, saling bareng-bareng, ayo kita support biar ini semua jadi lancar segala sesuatunya gitu. Kemudian yang berikutnya ya, kalau tadi terlewat Mbak Isti, saya minta maaf, jujur kemarin saya sempat ragu gitu ya. Ragunya itu ya sekali lagi ini demi acara kita gitu ya.
ternyata setelah kemarin dieksekusi, saya terima kasih sekali ya, Mbak Isti tidak mengecewakan, sangat luar biasa. Kasih aplaus ke Mbak Isti ya. Satenya empuk, makanannya juga, rasa juga nggak mengecewakan, enak, packaging, tampilan dan seterusnya itu nggak mengecewakan. Paling kalau saya harus mengkritik paling hanya di gelas aja ya, kalau bisa next gelasnya jangan yang itulah ya, khusus VIP ya gitu. Mungkin agak repot, mungkin gelas beling atau gelas apa, nggak apa, paling itu aja. Tapi overall lainnya semuanya oke ya, dan nggak ada kekurangan ya, minuman cukup, makanan juga bersisa. Saya terima kasih sekali ya, walaupun awalnya sempat ragu, tapi sekali lagi saya kemarin menekankan berkali-kali, memastikan, menanyakan ya, sekali lagi Mbak, niatnya hanya untuk demi kelancaran kita bersama gitu ya. Dan semuanya ya, Mbak Ayu, Mbak Kumini, Mbak Weli, Bu Mul, maaf ya Bu Mul ya kita sering terjadi gesekan di telepon, di WA ya. Semoga apapun yang sudah terjadi kemarin, komunikasi, perilaku, sikap dan seterusnya, tidak membuat teman-teman semua baper ya, terbawa pikiran terlalu jauh dan seterusnya. Intinya sekali lagi, mari kita terus rajut silaturahmi kita ya, kita terus saling berkabar, kita solidkan ke depan. Kalau sampai ada cara-cara seperti ini, mungkin yang lebih dahsyat lagi, semoga teman-teman bisa lebih keren, lebih kece, lebih oke, lebih siap, lebih dahsyat. Sekian dari saya, terima kasih. Per hari ini laporan kurang lebih saya terima. Nanti kalau ada yang perlu diperbaiki, nanti kita bisa saling tektokan sama Mbak Mul. Dan per hari ini saya nyatakan panitia Reuni Akbar kita bubarkan ya. Nah, tetapi sekali lagi tali silaturahmi terus dijaga, dijalin. Mari kita tetap jaga komunikasi di antara kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf juga untuk Mas Dewi dan Mbak Bulan dan juga Mas Okta ya. Ini tanpa persiapan tadi dadakannya, karena besok ngobrol ini ada sedikit oleh-oleh dari kami ya, dari kami panitia untuk Mas Dewi dan juga Mas Okta ya, sama Teteh. Jangan kapok ya, ya. Karena kami pikir besok ya kalau kesapa, kalau langsung ketemu lagi gitu. Iya. Ini sedikit oleh-oleh dari kami panitia di sini. Terima kasih. Oke. Ayo kita foto-foto dulu yuk. Yuk. Oke, foto-foto. Kalian Anji. Udah malam soalnya. Mengiringi kita foto-foto. Mungkin foto mana yang gampang?